Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Kembali saya ingin menyampaikan kultum untuk malam ini dari materi beberapa ayat terakhir dari surah An-Nahl. Saya lagi beberapa hari ini agak sedikit membaca tafsir dan merenungkan makna ayatnya yang pada rakaat pertama tadi adalah saya bacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ajaklah atau undanglah manusia ke jalan Rabbmu. Jadi ke jalan itu ditafsirkan al-Islam, ke jalan Islam. Dengan cara apa? Bil hikmati, dengan hikmah. Kemudian hikmah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi sila keberapa? Keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan. Oleh para ulama, hikmah itu dalam bahasa Indonesia adalah bijaksana. Kalau kita merenungkan kata bijaksana, Pak Adi, ketika kita berdakwah nggak boleh emosi. Nggak boleh apa? Berdakwah itu nggak boleh emosi. Kita kadang bijaksana diarahkan ke mitra atau orang lain, kita nggak mau bijaksini, ya itu kata-kata guyon. Jadi kalau kita mau berdakwah, nasihati orang dan segala macam, betul-betul hati kita harus terkontrol, penuh dengan kebijaksanaan, nggak boleh emosi. Itu kalau orang yang sudah mukasyafah istilahnya, Mas Toto, dibuka tabirnya, orang kalau ngumpat itu keluar dari mulutnya itu pokoknya warna yang nggak enak kan gitu. Tapi ketika kita berzikir, nah ini kan kita belum dibuka hijabnya. Ketika Pak Del mengucapkan subhanallah, Pak Ketua mengucapkan alhamdulillah, Ustadz Yudan Imamin, itu akan keluar cahaya-cahaya. Nah sementara kalau kita ngumpat-ngumpat, itu yang keluar adalah, ya mungkin warnanya nggak jelas kayak apa itu. Terus pokoknya nggak indah lah. Nah, jadi sekali lagi, hikmah itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kadang kita ngomongin orang, nggak usah jauh-jauh saya lah Mas Toto. Ini kalau ngomongin orang atau menyampaikan materi ke anak murid, kadang sambil emosi juga. Nah ketika emosi itu energinya nanti lain. Di hati itu lain. Hikmah itu adalah bijaksana. Artinya kita mengetahui objek kita itu siapa dan usianya berapa, latar belakangnya bagaimana, itu harus kita kalkulasi. Nanti formulanya yang tepat itu apa. Jadi sabili rabbika itu hikmahnya cakupannya banyak, tidak hanya sekedar ibadah seperti ini, akan tetapi dalam keseharian itu harus ada hikmah ya Pak Sony ya. Itu kita ngomongin siapa kemarin? Tentang siapa? Pendamping hidup, ya kan? Bagi yang sudah punya, bagi yang belum punya harus belajar kepada yang punya. Ya Pak Adi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya pendamping hidup kita itu ruwaidan ya anjasah fa innahunna qawarir. Jadi itu hadis sahih Muslim Pak Del. Satu ketika Rasulullah berangkat bersama istri-istrinya. Nah kemudian ada katakanlah yang kalau zaman dulu kan ada yang apa, yang nuntun itu loh, apa itu namanya, kayak pemandu lah kalau sekarang. Itu naik onta. Kemudian agak kenceng lah. Terus Rasulullah bilang sama Anjasah, atau suaranya kenceng, ruwaidan ya Anjasah, pelan-pelan wa ya Anjasah, fa innahunna qawarir, karena perempuan itu bagaikan gelas-gelas kaca. Masya Allah. Bagaikan apa Bang Ipin? Gelas-gelas kaca. Bener itu Rasulullah, hadis sahih. Terus saya penasaran Pak Sony, saya buka tuh sarah hadisnya. Ternyata memang fitrahnya perempuan itu harus diperlakukan lemah lembut, dirayu, ya kan, ajak makan yang enak baru dikasih tahu. Nurut itu insya Allah apa? Nurut. Kok Shopee belum diisi, wah terus apa namanya dikasih tahu, ya nggak tahu yang hasilnya seperti apa tuh. Ya Pak Taufik ya, perempuan itu adalah bagaikan gelas kaca. Cara memperlakukannya itu harus lemah lembut. Ntar kalau sembarangan, ya kalau gelas plastik jatuh apa namanya nggak pecah, ini gelasnya gelas kaca. Wah,
Nih, dengan hikmah kepada anak kita bagaimana. Saya terus merenungkan beberapa tafsirnya itu, saya baca ini, oh hikmah itu berarti harus dimulai. Yang namanya bijaksana itu kan dimulai dari sini. Nggak mungkin kita bisa bijaksana kalau hati kita nggak tentram, nggak teduh, nggak mungkin. Tapi kalau hati kita teduh, mohon pertolongan kepada Allah untuk menyampaikan pesan-pesan apapun yang diridhoi oleh Allah, itu adalah sabili rabbika. Apapun itu bentuknya. Jadi contoh sederhana aja, silahkan nanti dipraktekin. Misalnya tukang parkir. Ya, terus tukang parkir kasih lah, biasanya kan 2.000, kasih 5.000, terus makasih yang bang, terus sampaikan salam, assalamualaikum, sambil nutup kacanya. Ya kan, misalnya kita parkir di sederhana, masa parkir di sederhana pakai mobil 2.000 kan nggak pantas Bang Ipin ya kan. Nah, kalau di sederhana itu kira-kira parkirnya berapa? Ya kan kayak gitu ya Pak Ketua ya, kita besok nyoba parkir di sederhana, terus kasih, terus senyumin, salam, tutup kacanya. Itu namanya afsus salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Tebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan belum engkau kenal. Sudahlah Pak, hajinya baik, mobilnya cakep, ngasih tip parkirnya gede, pakai salam lagi, sopan santun, yakin teringat-ingat itu orangnya. Itulah berdakwah. Kira-kira kapan Mas Toto kita parkir di sana itu ya Mas Toto? Kurang lebih demikian. Ini masalah hikmah aja, masalah hikmah. Besok kita sambung lagi ya Pak Del ya. Tinggal diagendakan, dirembuk sama Pak Ketua itu kapan kita parkir di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.